menjadi fondasi awalnya tuh di game week pertama gitu. Makanya para manajer tuh benar-benar harus memikirkan matang-matang siapa aja yang harus ada di squadnya nih. Semangatnya tuh di 10 game week awal biasanya. Di awal. Benar. Tapi emang kalau misalkan udah di game week pertama itu udah berhasil, seterusnya tuh udah langsung semangat. Semangat terus tuh ya. Pemilihan kapten di game week pertama ini adalah salah satu yang paling memusingkan bagi para manajer selain pemilihan pemain. Arsenal ini sebenarnya kalau ngelihat musim lalu mungkin musim sekarang nggak mau ngelepas satu game week pun ya. Benar. Buat gas terus pokoknya tiap game week tuh 38. Udah 2 anggap final tuh. Iya. Selamat datang kembali di Pandit FPL bersama saya Scott Tonai. Bersama saya Yazid. Salam Panah Hijau. Kembali lagi di Pandit FPL. Sekarang saya bersama Yazid. Ya. Ada absen dulu Scott Ubay, ada satu dan lain hal, tapi tidak apa-apa. FPL harus tetap berjalan ya. Tetap berjalan. Sebentar lagi kita memasuki game week 1 nih, Yazid. Game week pertama ini baru pertama kali nih saya ngisi langsung dari game week pertama. Langsung dari game week pertama game ya. Week pertama. Cukup beban juga sebenarnya. Cukup beban sebenarnya. Emang di game week pertama tuh orang-orang harus mencari benar-benar apa sih player-player yang akan menopang dia beberapa game week ke depan gitu. Jadi Karena tiang ya. Iya betul, menjadi fondasi awalnya tuh di game week pertama gitu. Makanya para manajer tuh benar-benar harus memikirkan matang-matang siapa aja yang harus ada di squadnya nih. Biasanya manajer-manajer susah tidur juga tuh. Asli. Baru ngisi sekarang besok dicek lagi. Benar. Diganti-ganti lagi. Benar gitu. Sampai nggak bisa tidur karena ada yang pemainnya tuh dua-duanya jago misalnya gitu. Iya, harganya tipis-tipis. Nah itu pertimbangannya yang pilih Palmer atau Salah gitu kan. Ada Bruno dilema ya, ada dilema berarti. Apalagi sekarang banyak sekali pemain-pemain yang di musim lalu mungkin harganya cukup murah, sekarang udah naik kayak mungkin Palmer kayak TAA juga kan ya, itu nggak masuk akal itu. Haaland yang harganya 15 gitu kan. Jadi para manajer tuh emang benar harus matang gitu, harus matang skuadnya. Apalagi kalau misalnya udah salah di game week pertama itu seterusnya udah mulai ini udah ya. blank gitu. Udah mulai galau ya, game week seterusnya. Udah kesel karena ya okay. Kebanyakan para manajer itu menganggap FPL ini semangatnya tuh di 10 game week awal biasanya. Di awal. Benar. Tapi emang kalau misalkan udah di game week pertama itu udah berhasil, seterusnya tuh udah langsung semangat. Semangat terus tuh ya. Kan tuh ditunggu-tunggu. Nah, gitu. itu benar. Oke, mungkin langsung aja kita pembahasan siap, untuk Scott Pick di game week pertama musim 2024-2025. Oke, formasinya kayaknya seperti biasa. Kita akan mengandalkan attacking point, jadi kita akan menggunakan formasi 3-5-2 kayaknya. 3-5-2. Oke, langsung coba kita ulas dari posisi kiper dulu. Boleh. Untuk posisi kiper kita sepakat pilih David Raya dari Arsenal, harganya 5,5. Ini salah satu kiper yang cukup bagus juga. TSB-nya 24,9%. Banyak juga yang pilih David Raya. Kenapa nih kita pilih David Raya gitu? Secara potensi clean sheet-nya, Arsenal ini akan menghadapi Wolves. Nah, Arsenal ini adalah salah satu tim yang paling banyak clean sheet-nya di musim lalu, yaitu 16. Selain itu, Wolves itu tim nomor 3 terbawah yang paling sedikit melakukan shoot ke gawang lawan. Lalu ada potensi clean sheet-nya juga, potensi mendapatkan point save juga dari David Raya nih. Ternyata Wolves ini walaupun shootnya sedikit, tapi shoot on targetnya musim kemarin itu salah satu yang terbanyak atau yang ke-7 gitu. Maka dari itu ada potensi save dan juga clean sheet dari David Raya. Iya, dari clean sheet juga sebenarnya kalau dilihat Raya ini back Arsenal nih baru datang lagi kan. Calafiori ada juga yang baru ya. Itu katanya kata Scott Ubay itu salah satu pemain yang ditunggu-tunggu karena dia tuh bisa bermain di kiri, bisa bermain di center back. Di center back, benar. Itu jatuhnya kayak Ben White berarti ya. Ben White ya, Ben White. Benar. Ini bisa jadi kuncinya Arteta juga. Benar. Mungkin musim ini ya. Benar. Dan makin kuat lagi. Padahal udah musim lalu udah jadi pertahanan terbaik juga kan. Iya, pengen juara kayaknya. Oke, pengen juara itu benar-benar. Lanjut ke defender nih. Defender yang pertama itu ada Kieran Trippier. Trippier sebenarnya dari kemarin udah kayak template aja sih ya. Apalagi dari potensi clean sheet-nya nih. Pertama
TSB-nya sebenarnya dari awal udah gede juga nih 13,90%. Soalnya potensinya cukup gede kalau Trippier. Pertama dari clean sheet. Secara eye test di preseason ternyata si Newcastle ini pertahanannya cukup membaik gitu. Mereka punya skema baru lah. Walaupun di musim lalu sebenarnya agak menurun ya dibanding semenjak Trippier cedera, beberapa pemain cedera jadi menurun, tapi sekarang kayaknya pemain-pemain cedera itu udah kembali lagi ya. Iya, itu benar sekali. Musim kemarin banyak cedera, Eddie Howe tiba-tiba menurun. Dan musim ini mungkin semoga pada sehat lagi lah. Dan skema baru ini bisa ngebantu si Newcastle bisa meraih clean sheet. Nah selain itu dari potensi gol dan asisnya, si Trippier ini free kick taker gitu dan corner kick taker. Jadi paling enggak di musim lalu juga dia ngasilin 10 assist dan 1 gol di last season. Itu poin gitu. Juga untuk benar. Iya. Artinya Trippier ini selalu lah pasti jadi pilihan paling enggak ya di awal musim gitu. Walaupun belum kelihatan nih Newcastle bakal bagus atau enggak di musim ini ya. Karena mungkin selain itu pertimbangannya Newcastle ini lawan Southampton ya, tim promosi gitu ya. Iya benar. Lawan Southampton. Potensial ya. Cukup besar juga sih. Cukup besar. Oke, selanjutnya Scott di back. Yang kedua mungkin kita pilih Trent Alexander-Arnold nih. Salah satu, mungkin satu-satunya back yang harganya paling mahal di musim ini adalah TAA gitu. Harganya sekarang 7, TSB-nya tapi tinggi 26,2%. Ini potensi clean-nya Liverpool ini akan menghadapi Ipswich Town, tim promosi juga gitu. Terus kayaknya dari strateginya slot ini bagus sekali ya. Kemarin di preseason banyak yang puji-puji gitu ya. Karena mereka bermainnya attacking gitu, melawan tim promosi. Kayaknya potensi untuk clean sheet cukup besar gitu. Selain itu TAA ini kan corner kicker juga, kadang free kick taker juga gitu. Di musim lalu dia sudah menciptakan big created chance-nya 17 dengan mencetak 4 gol dan 3 assist di musim lalu. Di musim lalu. Iya, kalau ngelihat latihannya Liverpool juga kayaknya bakal ada peningkatan nih dari defense ya Liverpool. Latihan tinju. Iya, siapa tahu si Arnold ini membaik lah defense-nya musim ini gitu ya. Terus Arnold juga kan biasanya kalau lihat di musim lalu, enggak tahu nih di musim ini. Di klubnya musim terakhir gitu, TAA ini meskipun di FPL-nya sebagai defender, tapi dia ada di center midfielder, kalau nggak defensive midfielder kan. Oh iya benar. Iya kalau diinget-inget iya di musim akhir klub dipasang di tengah ya. Benar. Oke. Lanjut, yang terakhir untuk defender siapa aja? Yang terakhir untuk defender dari Spurs, bek kanannya yang asal Spanyol Pedro Porro. Nah ini cukup mengejutkan sebenarnya ya, karena tinggi banget nih TSB-nya 32,40%. Mungkin karena harganya juga sih ya. Harganya back sayap harga 5,5 gitu. Apalagi Spurs ini kan mainnya attacking football ya. Jadi mungkin dari potensi gol dan asisnya sangat kayak unik lah gitu. Orang-orang jadi pengen ngambil Pedro Porro nih. Potensi asis dan gol ya selain sebagai free kick taker gitu. Dia udah nyetak 3 gol dan 8 assist musim lalu ya? Iya, sedangkan untuk potensi clean sheet-nya si Spurs ini bakal lawan Leicester City, tim promosi yang walaupun emang promosi tapi sebenarnya kalau ngelihat pemain-pemainnya dia masih pemain lama sih. Pemain lama ya. Iya, kayak Jamie Vardy dan lain-lain maksudnya udah punya pengalaman lah di IPL gitu ya. Tapi tetap harus ada adaptasi sih dari tim promosi. Benar sih. Apalagi si Spurs ini musim lalu kan tiba-tiba mainnya attacking football banget ya, walaupun di musim-musim sebelumnya Jose Mourinho, Antonio Conte main defensive football, tiba-tiba attacking. Jadi dua back sayapnya ini kayak Udogie, Pedro Porro jadi aset yang ya cukup menarik lah. Benar, kalau nggak Pedro Porro, Udogie ya. Udogie gitu, benar. Referensi lainnya. Mungkin untuk defender ada tambahan kayaknya secara FDA gitu ya. Yang enak tuh sebenarnya back Chelsea sih. 4 pertandingan selanjutnya FDR-nya tuh 2 kalau enggak 1 atau hijau semua lah gitu. Hijau semua ya. Jadi potensi untuk clean sheet dan golnya cukup bagus juga sih untuk Chelsea. Kalau Scott Toney siapa tuh kira-kira rekomendasinya? Kayaknya kalau lihat yang bagus di terakhir gitu, Cucurella kayaknya yang kemarin main konsisten selama di Euro ya. Iya. Tapi nggak tahu sih dari pelatih gimana. Iya, terus tapi dia juga abis juara Euro udah spill si Haaland tuh apa sih kayak ini. Oh iya, Saywar tipis tuh. Iya, Saywar Haaland. Karena di musim lalu Cucurella ini di Chelsea-nya pemain cadangan gitu. Ya. Dan mengejutkannya kemarin gitu di Euro, dia tuh ngalahin Grimaldo yang juara Bundesliga terkalahkan ya di Bundesliga. Iya, back kiri. Orang-orang bakal sebenarnya mikirnya wah Grimaldo pasti tiba-tiba Cucurella sampai final. Bagus juga loh. Iya.
Keren. Oh itu berarti ya dari Scott Tona ya. Mungkin itu untuk tapi nanti kita bahas lah di game week 2. Oke, siap. Oke, selanjutnya ada dari tengah nih Scott, siapa? Untuk midfielder mungkin ini salah satu aset template juga Bukayo Saka dari Arsenal. Harganya sekarang naik lagi nih. Jadi 10 harganya gila. 10 bro. Kemarin 9,5 dan akhirnya 10 gitu. Tapi TSB-nya masih cukup tinggi 28,2% gitu. Mungkin kita semua udah tahu gitu Bukayo Saka gimana bagusnya di musim lalu. Dia itu adalah poin tertinggi player Arsenal di musim lalu gitu. Oke. Dia sudah mencetak 16 gol dan 12 assist. Jadi potensi gol dan juga assistnya cukup tinggi. Selain itu dia juga free kick taker, kadang corner kicker juga gitu. Jadi agak sulit untuk tidak memilih Saka lagi nih di musim ini. Iya, dia juga kalau nggak salah jadi penalti itu ya. Penalti taker ya. Betul. Iya. Kalau musim awal langsung dapat penalti, wah potensial banget nih Saka ya. Oke, lanjut mungkin setelah Saka siapa aja? Oke, ini tadi ada sedikit dilema sebenarnya Scott Tona ya. Antara Salah atau aset Liverpool lain nih. Akhirnya di sini kita milih Luis Diaz. Luis Diaz. Pemilihan Luis Diaz juga mungkin karena kebanyakan aset premium yang kita pilih gitu. Jadi kita referensi aja lah Luis Diaz. Tapi kalau mau teman-teman para manajer milih Salah, budget ada ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi ini sebagai opsi. Harganya 7,5, TSB-nya 8,30%. Si Diaz ini punya potensi gol karena dia punya peran baru nih di era slot. Iya. Di musim lalu juga sebenarnya Luis Diaz nyetak 8 gol dan Liverpool di pertandingan pembuka bakal lawan Ipswich Town, tim promosi. Ini kayaknya jadi makanan juga nih buat Liverpool kan. Untuk potensi assist di musim lalu si Luis Diaz ngasih 7 assist dan emang permainannya dibutuhkan Liverpool kan, apalagi ketika dia cedera ya dirindukan juga kan, apalagi udah kehilangan Mane dan lain-lain. Nunes juga masih belum terlalu belum efektif ya. Jadi si Diaz ini kadang sama si Salah ya dijadiin inian gol gitu ya apa? Jadi gol getter dari Liverpool. Terus Luis Diaz ini kemarin lawan Sevilla atau Villarreal gitu. Bagus sekali mainnya. Ya. Dan dia tuh di FPL-nya nih yang menguntungkannya harga 7,5 midfielder, tapi di posisi aslinya dia kadang main di wing depan kalau nggak di striker kayak gitu. Di striker. Oh iya. Luis Diaz ini bagus juga sih ini Luis Diaz nih. Jadi opsi selain Mo Salah. Ya, jadi teman-teman kalau mau ngambil aset Liverpool, opsi pertama nih Luis Diaz di bawah Salah ya. Oke, Scott, selanjutnya. Oke, yang selanjutnya kita pilih Bruno Fernandes dari Manchester United. Bruno Fernandes. Harganya lebih murah 0,5 dibanding musim lalu, tapi TSB-nya masih lumayan tinggi 16,2% gitu. Mungkin kita pilih Bruno karena semua sudah tahu kalau MU itu poros serangannya pasti dari Bruno gitu. Jadi potensi gol dan asisnya pasti dari dia gitu. Dan dia juga free kick taker, corner kicker. Terus di match terakhir dia tuh jadi striker karena beberapa striker masih cedera gitu. Masih cedera. Jadi selama mungkin ada cedera atau lain-lain kayaknya Bruno Fernandes akan tetap jadi main di depan di depan ya. Selain itu dia juga penalti kicker lah. Iya, penalti kicker itu jelas dan penaltinya juga bagus ya, maksudnya hampir pasti gol. Hampir pasti gol. Ya, lumayan poin tuh. Iya. Kalau ngelihat nih Scott, selain Bruno misalkan kalau aset MU gelandang siapa? Mungkin ini banyak yang tidak setuju tapi saya akan pilih Rashford sih. Rashford itu kalau dari kacamata FPL secara XG dan XA yaitu assist gitu. Itu tuh cukup bagus gitu. Peluangnya banyak seperti Nunes di Liverpool. Peluangnya banyak mungkin. Tapi belum waktunya cetak gol. Siapa tahu gitu ya. Rashford ketika sudah mencetak gol dan dia akan terus-terusan mencetak gol gitu. Oke, benar. Karena itu selain Bruno kayaknya Rashford. Kalau enggak, kalau yang murah banget mungkin Garnacho. Tapi Garnacho belum tentu jadi starting line pilihan utama benar ya. Main juga kan dia jadi cadangan gitu. Iya. Oke. Lanjut yang keempat. Oke, lanjut selanjutnya di midfielder. Yang keempat ada Eze dari Crystal Palace. Harganya 7, TSB-nya cukup tinggi 33,90%. Nah, Eze ini sebenarnya emang dari musim lalu udah kelihatan ya Scott ya. Dari potensi gol, musim lalu udah nyetak 11 gol dan ketika dia nggak main juga Crystal Palace keteteran. Terus jadi tandemnya juga buat si Mateta si Eze. Ya, di depannya. Bener. Peran baru musim ini dia bakal lebih ke depan mainnya. Ya, kayaknya bareng sama Mateta tuh di depan. Nah, bener. Dia sebenarnya bagus juga kan waktu di Euro di Inggris sempat jadi super sub juga kan. Selain itu jadi penalti
taker juga. Kicker juga ya. Iya, dan untuk potensi assist dia selain jadi free kick taker dia juga corner kick taker juga, dan musim lalu dia nyetak 5 assist. Assist lumayan menarik juga ditunggu tuh. nih, dia bakal duet bareng Mateta yang musim lalu gacor banget tuh. Gacor banget ya. Akhir-akhir gacor banget tuh. Keren, Nah, keren. musim lalu nih kira-kira Eze musim ini bakal lebih nanjak atau ya stagnan aja gitu. Oke, Scott, selanjutnya Scott. Nah, yang terakhir nih, kita mungkin agak mengejutkan tidak memilih gelandang dari City karena lawannya Chelsea. Meskipun bagi City itu Chelsea masih di bawah City gitu sejauh ini, tapi agak meragukan kalau melihat dari line up yang ada karena Pep ini masih belum menentukan starting line up-nya seperti apa untuk gelandang. Kita khawatir banyak Pep roulette di sana, jadi kita mengesampingkan dulu potensi dari gelandang City meskipun tetap ada beberapa pemain kayak Foden mungkin di sana atau Foden jadi juga opsi ya, jadi opsi. ya, Tapi Bernardo Silva juga. Tapi belum pasti ada yang 100% 100% main gitu. Iya, ya. benar. Tuh. Makanya kita pilih dari lawannya yaitu Cole Palmer nih dari Chelsea. Harganya yang absurd banget sekarang 10,5. Kemarin 6 terakhir ya, 6,5 Iya. terakhir. Sekarang 10,5 Sekarang gila. 10, Tapi ya, bukan tanpa alasan juga sih ya dengan melihat performa Palmer musim lalu, dia menjadi gelandang dengan poin tertinggi EPL musim lalu. Apalagi itu sebenarnya musim pertama dia jadi starter tuh ya. Musim pertama dia jadi starter gitu untuk Chelsea ya. Chelsea, musim debutnya di Chelsea. Musim debutnya di TSB-nya Chelsea. sekarang 42%. Waduh. Dia juga mengambil semua peran di Chelsea, jadi poros utamanya, free kick taker, corner kicker, penalty kicker, semuanya sama Palmer ya. Palmer itu gendong semua tim. Padahal itu satu tim banyak banget ya. Iya. Skuad Chelsea itu banyak banget kan musim ini. Tapi tetap Palmer yang gendong. Iya, dia musim lalu aja cetak 22 gol dan 13 assist. Dia kalah cuman sama Haaland aja di top score gitu. Ya. Gila emang. Apalagi emang City ini kayaknya kehilangan Alvarez. Jadi kayak juga. kayaknya agak goyang juga nih kayaknya City ya. Karena tiba-tiba aja kehilangan Alvarez dan mereka nggak punya pengganti yang kayaknya setara gitu. Setara sama Alvarez ya. Di bawah Haaland tuh kayak jomplang lah gitu. Oke, itu dia Palmer kayak buat jadi fondasi juga ya. Buat di pekan-pekan selanjutnya si Palmer. Betul. Langsung forward atau striker siapa nih Jid yang pertama? Yang pertama ini Alexander Isak. Ini kayaknya salah satu aset wajib yang harus ada di FPL musim ini gitu. Iya, karena di Newcastle perannya Isak ini emang gede banget sih. Iya. Dia jadi utama lah, jadi goal getter di Newcastle karena TSB-nya juga tinggi banget musim ini. 57%. Lebih tinggi dari Haaland ya. Lebih tinggi dari Haaland, mungkin karena harganya juga masih masuk akal lah gitu ya, masuk akal. Dan sebenarnya musim lalu si Isak ini paling banyak mencetak gol untuk top skornya Newcastle dengan 21 gol musim lalu, dan asisnya juga lumayan lah, 4 asis untuk penyerang ya. Karena si Isak ini juga emang terlibat sih secara permainan. Kalau secara eye test, yang lihat secara eye test dia permainan cukup terlibat, dan Newcastle emang suka main counter to counter. Si Isak ini emang jadi salah satu tumpuan utama buat counter itu. Benar. Kalau di musim lalu, di awal-awal musim, antara Isak dan Wilson ini seimbang ya. Kadang Eddie Howe tuh milih Isak, kadang Wilson. Tapi di akhir-akhir kayaknya, dan di musim sekarang Isak ini akan jadi pilihan utama. Kayaknya udah banyak yang incer juga kan sebenarnya si Isak, cuman akhirnya tetap bertahan di Newcastle. Nah, menarik nih si Isak performanya musim ini. Selanjutnya Scott. Oke, yang terakhir mungkin ini yang sebenarnya malas tapi harus tetap ada. Harus tetap ada ya. Erling Haaland dari Manchester City gitu. Harganya sekarang gila, naik lagi 15. Tapi TSB-nya cukup kecil untuk Haaland ya, dalam tanda kutip. Karena di musim lalu Haaland itu sempat nyampe 93% kepemilikan. Hampir seluruh pemain dan manajer FPL 93%, 6%-nya yang udah nggak aktif main, 1%-nya yang anti Haaland itu. Udah pasti itu kayaknya. Bener itu, Haaland tuh selalu jadi porsi wajib ya, selalu punya tempat lah gitu. Walaupun di awal musim kayak dilema nih, Haaland bakal tetap ini enggak wonder season atau enggak. Tiba-tiba meledak lagi emang. Gimana ya? Apalagi sekarang kan Julian Alvarez akhirnya pindah. Otomatis Haaland kan tetap jadi pilihan utama. Paling enggak dia starter lah.
Ya, betul. Pasti gitu. Betul. Ya, di musim lalu dia sudah cetak 27 gol, top skornya Liga Inggris gitu. Terus Alvarez pindah dan dia juga ada potensi assist. Dia mencetak 8 assist musim lalu. Lumayan ya. juga untuk seorang jadi striker ya. Jadi tembok lah buat teman-temannya ya. Membuka peran buat teman-temannya mencetak gol kayak Bernardo Silva itu aktif juga sebenarnya. Foden yang musim lalu tiba-tiba meledak banget kan dari Foden, Bernardo, ada Doku. Belum kerilis lagi. Itu benar-benar Haaland ini maksudnya paling enggak si back otomatis fokus ke si Haaland, paling enggak dia narik 1 atau 2 back lawan. Jadi teman-temannya terbuka lah. Benar banget. Oke, itu dia Scott. Aset-aset utama, aset-aset pilihan. Pemilihan utama. Langsung aja mungkin kita akan bahas dari aset diferensial. Aset diferensial. Kiper siapa nih, Jit? Oke, kiper pertama ini kita ambil dari Newcastle, Martin Dubravka. Karena kalau ngelihat kayaknya si Nick Pope ini kan musim lalu cedera parah ya. Cedera parah dan Dubravka itu musim lalu tampil cukup luar biasa sebagai pengganti Nick Pope. Dan agak riskan juga untuk memberikan posisi langsung ke Nick Pope. Jadi Martin Dubravka harganya 4,5, TSB-nya juga kecil banget, 1,4. 10%. Mungkin dia juga jadi kiper utama, itu dia potensinya, dan Newcastle ini bakal lawan Southampton gitu. Ya tim promosi, walaupun resikonya Newcastle pertahanannya belum terbukti lah di liga gitu ya, di liga walaupun di pramusim tadi ada cukup perbaikan yang dibuat oleh Eddie Howe, tapi ya kalau di liga memang atmosfernya beda ya. Nah itu Dubravka terus dia juga salah satu kiper yang save presentasinya cukup bagus gitu. Oke, benar-benar iya. Dia tuh emang apa ya, kayak jadi tameng terakhir lah gitu. Bagus banget Dubravka. Kan pernah di MU juga. Pernah di MU juga, angkat piala itu. Piala itu lawan Newcastle juga lah. Lawan Newcastle, Carabao itu Carabao Cup tuh angkat. Oke, itu dia Dubravka. Selanjutnya Scott. Oke, untuk defender kita pilih Tarkowski dari Everton nih. Harganya 5, TSB-nya baru 2%. 2%. Potensinya nih mengejutkan, ternyata Everton ini salah satu tim yang paling banyak clean sheet musim lalu loh. Clean sheet loh musim lalu ya. 13 clean sheet. Terus ketika Everton mendapatkan set piece, Tarkowski itu paling tidak ada di kotak penalti lawan. Kotak gitu. penalti, Jadi untuk iya, mencetak gol dan assist tuh potensinya ada untuk Tarkowski gitu. Oke. Terus resikonya ya cuman karena di back atau kiper ini yang utama adalah clean sheet. Nah, Everton ini akan lawan Brighton yang musim lalu shootnya itu nomor 5 paling banyak di Premier League gitu. Oke. Itu sih resikonya untuk Tarkowski. Iya, tapi emang kalau ngelihat Tarkowski ini sebagai penikmat juga ya, kadang-kadang suka dilema sih ketika dikeluarin tiba-tiba nyetak gol. Tiba-tiba clean sheet karena Everton kan kalau menang paling 1-0 gitu kan. Kalau kalah gede. Iya, gitu. kalau kalah gede. Nah, itu tuh yang jadi dilema mungkin ya Tarkowski. Paling enggak kalau buat cadangan mengarungi musim, Tarkowski aset yang mungkin cukup potensial juga. Ya. Terus TSB-nya cuma 2%. 2% ya. Artinya bisa langsung melambung kalau benar-benar langsung naik ya. Betul. Bisa langsung melambung itu tim. Oke, Tarkowski. Lanjut, midfielder siapa? Oke, midfielder selanjutnya ada Leon Bailey, Aston Villa. Harganya 6,5, TSB-nya cukup kecil 4,2%. Ini mengejutkan juga ya, Bailey gitu. Pemain bagus tapi TSB-nya 4,2%. Iya, gitu. Mungkin terlalu hidden gem ya. Maksudnya orang-orang jarang nonton Aston Villa atau gimana, enggak tahu mungkin padahal. Kalau aset Aston Villa kebanyakannya milih Watkins ya benar. Tapi kan sebenarnya musim lalu ada tuh si Musa Diaby, ternyata udah pindah. Paling enggak si Leon Bailey ini akhirnya jadi pilihan utama pasti. Gak mungkin selang-seling lagi tuh antara Diaby atau Bailey. Diaby itu ke Arab ya? Ke Arab Diaby. Benar, ke Al Ittihad. Nah, si Bailey ini musim lalu dia jadi apa ya? Midfielder dengan torehan assist dan gol terbanyak di Aston Villa. Nah, itu dia. Nih. Orang-orang apa enggak tahu atau gimana? 4%. 10 gol 11 assist. Double-double kalau di basket itu. Double-double. Iya. Keren banget itu Bailey. Nah, tapi resikonya memang di Aston Villa ini Watkins masih jadi poros utama Aston Villa, serangan Aston Villa. Jadi semua bola tuh tujuannya pasti ke Watkins ya. Walaupun memang ketika ada ruang terbuka si Bailey atau ya teman-teman mungkin yang lain ya kayak John McGinn dan lain-lain itulah mungkin bisa mencetak gol gitu, punya assist dan lain-lain. Oke. Itu dia Leon Bailey. Selanjutnya Scott, posisi striker siapa nih? Kita sudah pasti akan memilih Mateta dari Crystal Palace nih.
ini salah satu aset hidden gem juga Hidden gitu. gem. Kita kenapa masukin ke diferensial? Karena secara TSB dia masih di bawah 10%, yaitu 7,3% dengan harga 7,5 untuk seorang striker gitu. Mungkin agak sulit untuk memilih Mateta karena di sana ada Isak juga yang harganya nggak terlalu jauh gitu. Isak tuh harganya 8,5, cuman beda 1 gitu. Tapi Mateta ini nggak sembarangan gitu. Di musim lalu udah mencetak 16 gol dan 7 assist. Gokil untuk sekelas striker Crystal Palace gitu ya. Benar. Iya. Striker Crystal Palace tiba-tiba nyetak double digit gol gitu ya kan. 16 gol, 7 assist. Emang kalau melihat permainan Crystal Palace gitu ya, agak mengagetkan juga kan tiba-tiba sama si Eze dan satu lagi tuh sebenarnya si Olise kan. Olise sebenarnya musim lalu mah. Nah, mungkin enggak tahu nih si Olise udah pindah kan. Jadi Mateta dan Eze mungkin jadi duet utama Crystal Palace. Betul. Ini gila juga nih double nih mereka nih. Cuman ya resikonya konsistensi biasanya dari Crystal Palace. Di awal-awal ini agak masih mencari-cari dulu skema yang bagus gitu untuk si timnya. Iya, karena musim lalu kan meledaknya di akhir juga ya, Mateta dan Eze ini ya. Benar, di akhir-akhir musim, tapi makanya kita masukkan ke diferensial. Oke, tadi pilihan utamanya udah, diferensialnya udah. Sekarang nih. Pemilihan kapten. Nih, Jid, pemilihan kapten di game week pertama ini adalah salah satu yang paling memusingkan bagi para manajer selain pemilihan pemain, karena kapten ini sangat mempengaruhi sekali mood bagi para manajer gitu. Misalkan nih kita pilih 11 pemain, 8 pemain bagus, cuman kita satu salah pilih kapten, poinnya kalah sama yang banyak yang gagal tapi kaptennya bener gitu ya tiba-tiba ya. Aduh itu tuh penting coba ini pusing. Ya Jit, pilih siapa Jit? Iya, tapi kalau emang kapten mah naluri ya. Sebenarnya naluri ya. Harus ada subjektivitas ya. Itu kalau aku sih ngelihatnya Isak sih. Isak. Untuk game week pertama Isak. Karena sih. Aku ngelihatnya City lawan Chelsea ya, Haaland. Apalagi kemarin kan lihat City lawan MU kayaknya masih kurang meyakinkan sih. Chelsea apalagi musim lalu tuh nyulitin banget City gitu musim lalu. Kayaknya Isak sih aku. Isak. Game week pertama langsung meledak. Coba Scott Onai siapa? Kayaknya seperti biasa Arsenal ini akan bagus di awal, jadi kayaknya saya akan pilih Scott Ubay sangat senang. Scott Ubay sangat senang nih ngeliat nih. Saya akan pilih Saka sih. Saka. Kalau nggak Saka Isak sih. Ya Saka ya biasa lah, Arsenal main bagus di awal terus lawan Wolves gitu kan. Terus Saka ini biasanya bagus-bagus di awal lah gitu, biasa akan mengejutkan lah. Mengejutkan kita, ya. Saya pilih Saka. Benar. Arsenal ini sebenarnya kalau ngelihat musim lalu mungkin musim sekarang nggak mau ngelepas satu game week pun ya. Benar. Buat gas terus pokoknya setiap game week tuh 38 udah 2 anggap final tuh. Iya, udah 2 musim ya. 2 musim gitu loh. Kesusul lagi kan ya. Kayak musim ini sih nggak bakal Arteta ya, kayaknya Scott Ubay ini seneng banget nih kayaknya mau pilihan Scott Ubay. Nggak Bruno. Enggak kayaknya. Karena Bruno mainnya kemalaman, takut kantuk. Oke, itu dia. Kalau aku tadi Isak, kalau tim Scott Onai tadi make siapa Scott? Bukayo Saka. Oke, mungkin segitu aja Jid pembahasan untuk game week pertama Scott P kali ini. Untuk teman-teman jangan lupa untuk join di Liga Pandit nih. Liga baru untuk teman-teman yang udah masuk bisa, tapi kalau yang mau join lagi bisa nih STB7 ESTEB7 join liganya. Kalian bisa join, kalau yang mau dapat hadiah kalian harus tetap mengisi Google Form. Kenapa sih harus mengisi Google Form? Agar terdata dengan jelas. Misalnya ya Jin nih nggak ikutan Pandit IPL terus juara tapi datanya nggak tahu. Kan bingung kita hubunginya gitu. Makanya kita harus tetap isi Google Form. Dan emang musim lalu sebenarnya ada tuh yang dia di juara tapi nggak isi Google Form. Ada banyak itu kasihan ya sebenarnya. Banyak. Iya, mending isi Google Form dari awal. Benar. Ikut hoki-hokian siapa tahu kan. Iya, ada yang hoki atau emang dia pengen jadi manajer beneran gitu. Itu dia. Oke, mungkin udah aja mungkin Jin. Udah aja lah. Cukup aja sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton. Saya Scott Onai. Saya Yazid. Salam panah hijau.